siang Bapak Ibu. Kita bersyukur pada siang hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan pendampingan di dalam pelaksanaan sekolah penggerak. Pada saat ini kita telah bersama dengan kita Ibu Sugihartani yang akan menyampaikan materi tentang asesmen. Begitu kami langsung berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Din untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan Bu. Mic-nya dihidupkan Bu. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang materi asesmen. Saya mulai ya Pak. Saya mulai dari apa itu asesmen. Asesmen adalah merupakan istilah yang tepat untuk penilaian proses belajar siswa. Namun meskipun proses belajar siswa merupakan hal yang penting, yang dinilai dalam asesmen, faktor hasil belajar juga tetap tidak dikesampingkan. Kemudian ada manfaat. Apa manfaat asesmen tersebut? Yang pertama, manfaat asesmen yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian pembelajaran. Yang ketiga, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang keempat, sebagai umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Kemudian prinsip asesmen itu ada juga saya jelaskan tentang prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik guru, peserta didik dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya mengikuti berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, sebagai laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik sederhana dan informatif, berikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk jaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari materi asesmen. Baik, terima kasih kepada Ibu Din Sugihartani yang telah memaparkan materinya. Sekarang kita coba kepada materi berikutnya. Saya kira kepada Bapak peserta ada pertanyaan yang Bapak kita sampaikan kepada ada pertanyaannya Bu? Kalau dari saya sih cukup ya. Cukup ya. Oke, baik. Dari Pak Yarman kira-kira katanya sudah memahami. Kalau Ibu Hajajah bagaimana, Bu? Ya sama Pak, sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Din yang telah menyampaikan materinya kepada kita. Kiranya kita boleh menerima dan memampatkan pengetahuan yang telah diberikan oleh Ibu Din Sugihartani kepada kita. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Ya, sama-sama. Google Up. Zoom ini, saat ini saya akan mempresentasikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini adalah keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Nah, hal apa yang akan kita pelajari? Ini, mari kita lihat dulu poin pertama. Jangan panjang-panjang, Ya. Pak ya. Waktunya 4 menit aja.
Oke, baik. Selamat sore semua Bapak Ibu. Sore Pak. Hari ini materi kita adalah judulnya keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Nah, di dalam materi ini, yang pertama kita akan belajar, poin pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, dan perkembangan mereka. Nah, asesmen dirancang berpusat pada kompetensi siswa. Peserta didik juga dapat melanjutkan ke kelas di atasnya, ketercapaian tujuan pembelajaran yang dikelompokkan ke dalam kriteria mulai berkembang, mahir, dan peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang dikelompokkan ke dalam kriteria mulai berkembang, mahir, dan sangat mahir. Nah, itu kriterianya. Jadi ini saya tekankan mulai berkembang, mahir, dan sangat mahir. Nah, peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Oke, baik. Kira-kira ada yang mau ditanya soal ini? Ada Bapak Ibu? Lanjut Oke, aja kalau Pak. tidak ada kita lanjut ya. Iya. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, di sini sebagai guru kita menanamkan growth mindset, pola pikir bertumbuh ya. Harapannya bahwa asesmen ini membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran lebih penting daripada akhir. Ya, ini saya tekankan sekali lagi bahwa di saat ini kita akan ada sedikit ya dari sebelumnya bahwa fungsi asesmen ini justru kita lebih menekankan kepada prosesnya ya, bukan pada hasil akhirnya. Nah, untuk itu guru diharapkan mampu menerapkan prinsip pola pikir bertumbuh ya atau grow mindset dalam asesmen. Nah, contohnya sebagai berikut. Guru dan peserta didik perlu membangun budaya tidak takut salah dan dalam belajar. Belajar bukan tentang kecepatan tetapi tentang pemahaman yang mendalam. Menerapkan penilaian diri, penilaian antara teman, refleksi diri, pemberian umpan balik antar teman. Oke, siapa? Ini boleh dimatikan di unmute itu Bapak Ibu yang apa? Belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, di sini ditekankan bahwa asesmen itu adalah sebagai bagian dari pembelajaran mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Terus, sekuens pembelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta didik, menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Lanjut Pak, 4. Oke. Nah, keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Asesmen dirancang mempertimbangkan di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik. Nah, ini jangan lupa ya, di dalam ini kita memperhitungkan itu Pak. Ya, keluarga peserta latar belakang keluarganya juga penting sekali. Nah, orang tua dan masyarakat dilibatkan. Nah, di dalam asesmen perlu dilibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan asesmen. Nah, kemudian adalah lingkungan belajar dengan iklim yang positif untuk semua peserta didik sehingga setiap individu merasa aman dan nyaman ya untuk berada di lingkungan belajar. Next, berikutnya. Ya ini, baik. Oke. Keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran yang kelima, yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ditekan di sini adalah berarti harus ada pembelajaran ini ya harus berkelanjutan. Nah, karena itu guru harus membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu ini dalam tingkat global dan menumbuh kembangkan rasa peka mereka terhadap masalah ini dan kesadaran akan kebutuhan diri sendiri. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang asesmen formatif dan juga asesmen sumatif.
Nah, di sini kita berbicara terlebih dahulu tentang pengertian asesmen. Asesmen adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan balik atau feedback yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau yang sudah dilaksanakan. Nah, sedangkan asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai mana di mana penguasaan atau pencapaian belajar siswa selama jangka waktu tertentu. Penilaian sumatif berarti penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar seluruh materi pelajaran dianggap telah selesai. Nah, di sini saya juga akan berbicara tentang apa saja konsep. Yang pertama, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran klinik selama pembelajaran. Selanjutnya, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Konsep asesmen untuk bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Nah, kalau konsep asesmen sumatif adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran, dan asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai karir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, di sini juga berbicara tentang fungsi asesmen. Fungsi asesmen formatif untuk guru mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, dan mengecek pemahaman murid. Sedangkan fungsi asesmen formatif untuk siswa mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan. Sedangkan fungsi asesmen sumatif untuk guru mengukur apakah murid sudah memahami, memenuhi capaian pembelajaran, dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sedangkan fungsi asesmen sumatif untuk siswa adalah memahami performa di akhir unit pembelajaran, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, kita ini aja ya Pak, disingkat aja. Nah, apa saja, kita juga berbicara tentang apa saja bentuk tes lisan asesmen formatif dan juga formatif. Bentuk asesmen formatif yaitu salah satunya diskusi kelas, produk, drama, presentase, dan juga tes lisan. Sedangkan bentuk-bentuk tes tertulis asesmen formatif dan sumatif adalah salah satunya refleksi, berikutnya ada esai, dan juga ada jurnal, poster, dan juga tertulis. Baik, Ibu, sudah habis waktunya. Oke, Ada lagi? udah, mungkin ini aja yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Kepada Bapak Maniur, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajajia yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk boleh memaparkan materi saya tentang asesmen diagnostik, kan? Baik, selain daripada asesmen formatif dan sumatif, ada yang disebut dengan asesmen diagnostik. Adapun tujuan daripada asesmen diagnostik itu sendiri adalah untuk mengetahui ya
atau mendiagnosis kemampuan dasar daripada siswa, mengetahui kondisi awal daripada siswa, sehingga kita sebagai seorang guru akan memiliki modal yang cukup untuk boleh melakukan, merencanakan pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi secara ringkas, asesmen diagnostik itu terbagi menjadi dua, yaitu asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Asesmen non-kognitif adalah asesmen yang dilakukan di awal, yaitu untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Ya, pertama itu kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Dan yang keempat itu gaya belajar atau karakter serta minat siswa. Tahapan yang dilaksanakan di dalam asesmen ini adalah melaksanakan secara membuat persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Asesmen diagnostik non-kognitif yaitu ini adalah merupakan contoh daripada persiapannya yang bisa kita lakukan, yaitu pertama siapkan alat bantu berupa gambar-gambar anak didik yang akan kita ketahui tadi. Ya. Asesmen diagnostik non-kognitif bisa dilaksanakan dalam pelaksanaannya, bisa dilakukan dalam bentuk bercerita, bisa juga dilakukan dalam bentuk menulis, dan juga bisa dilakukan dalam bentuk menggambar Bapak Ibu. Ya. Sehingga dari situ, dari kegiatan yang kita lakukan itu, kita akan bisa mengetahui kondisi awal daripada anak didik kita itu tadi, yaitu kondisi emosionalnya, minat belajarnya, keluarganya, kita bisa ketahui Bapak Ibu, yang tentunya akan sangat berguna di dalam perencanaan pembelajaran yang akan kita lakukan. Ada satu hal yang perlu kita pahami dalam asesmen diagnostik non-kognitif itu, pastikan pertanyaan yang kita buat itu mudah dipahami, jangan sampai membuat bingung. Menyertakan acuan atau stimulus yang dapat membantu siswa, dan yang terakhir itu memberikan waktu berpikir pada siswa untuk bisa menjawabnya, sehingga mereka informasi yang kita dapatkan dapat dengan jelas karena mereka diberikan ketenangan Bapak Ibu ya. Selanjutkan kepada apa yang disebut dengan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut dengan diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas, dan waktu topik yang lain. Juga, asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif ataupun juga asesmen sumatif. Tahapan pelaksanaan yang bisa kita lakukan yaitu persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut Bapak Ibu. Ya. Kemampuan atau kognitif daripada seorang anak itu. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita pada sore hari ini Bapak Ibu. Jikalau ada yang kurang dipahami, mungkin bisa ditanyakan sehingga kita boleh berdiskusi bersama. Saya kembalikan kepada Ibu Jajia. Terima kasih kepada Bapak Maniur. Untuk Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya, ada yang kurang paham, bisa kita pertanyakan kepada Pak Maniur. Untuk Bu Idin, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Pak Ibu. Pak Irman, ada yang kurang paham? Mungkin saya bertanya sedikit kepada Bapak Maniur. Bisa dijawab pertanyaannya, Pak? Silakan, Pak. Ya, bagaimana apakah langkah-langkah membuat asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif? Iya, baik Pak. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya memang untuk melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif memerlukan yang namanya persiapan itu, ya, yang disebut dengan persiapan. Persiapan ini adalah mempersiapkan, membuat jadwal, membuat identifikasi, menyusun pertanyaan, itu adalah yang disebut dengan persiapan. Oke, baik. Terima kasih Pak Maniur, cukup jelas ya, cukup membantu hari ini ya. Apa yang sudah disampaikan, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Yarna sudah memberikan pertanyaannya ya, dan sudah juga dijawab oleh Pak Maniur.
Untuk Pak Munir, terima kasih telah menyampaikan materinya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.